Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Bustia dengan MPM 2019-21500-322 dari kelas R6C. Baik, kali ini saya berkesempatan untuk mendefinisikan dan menjelaskan terkait beberapa aspek, yaitu yang pertama ada pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, ada adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu ada pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak secara etimologi, secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khulq, yang dapat diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak seseorang dapat diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Sedangkan akhlak secara terminologi atau secara istilah dapat diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji otomatis akan memiliki sifat yang baik pula, dan begitupun dengan sebaliknya. Dalam hal ini, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu ada akhlak terpuji atau disebut dengan akhlakul karimah, lalu ada akhlak tercela atau akhlak tidak terpuji yang biasa disebut dengan akhlakul mazmumah. Baik, selanjutnya yaitu ada keutamaan akhlak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan akhlak dalam Islam itu sangat tinggi. Jadi, berdasarkan hal tersebut, adapun hadis yang direwayatkan yang berbunyi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, akhlak seseorang sangat penting dalam Islam, selain iman dan tauhid. Tauhid dan akhlak sangat dekat atau sangat berkaitan dengan erat, karena tauhid merupakan realisasi dari seorang muslim, realisasi akhlak dari seorang muslim. Seorang yang berakhlak atau bertauhid akan memiliki akhlakul karimah, dan begitupun sebaliknya. Jadi, akhlak merupakan tolak ukur dari kesempurnaan iman seseorang. Adapun keutamaan akhlak terpuji, yaitu pertama, seseorang yang memiliki akhlak terpuji akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang yang berakhlak mulia akan menjadi seseorang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, yaitu akhlak mulia merupakan tanda dari kesempurnaan iman seseorang atau seorang muslim. Dan yang keempat, akhlak mulia mengangkat derajat manusia. Yang kelima, akhlak mulia akan berat timbangannya di akhirat kelak ketika hari pertimbangan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu akan mendapat jaminan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengertian akhlak dan keutamaannya. Selanjutnya yaitu ada adab atau etika belajar dalam Islam. Kita sebagai umat muslim
harus memiliki akhlak terpuji yang mencerminkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak atau etika juga senantiasa harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam belajar atau menuntut ilmu. Dalam Islam, belajar atau menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Dan setelah itu, dalam belajar, kita harus sepatutnya untuk mematuhi adat dalam belajar atau etika-etika dalam belajar. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan hadis tersebut, yaitu kita harus dapat mengetahui bahwa dalam menuntut ilmu atau belajar adanya adab-adab yang harus kita perhatikan atau yang harus kita laksanakan. Adapun adab-adab yang harus kita patuhi sebagai seorang muslim, yaitu dalam menuntut ilmu diantaranya: 1. Meluruskan niat, yaitu hanya untuk kepada Allah, meminta keridhaan Allah, menuntut ilmu agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu membaca doa sebelum dan sesudah belajar atau menuntut ilmu agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami suatu materi atau pelajaran. Lalu yang ketiga yaitu menyimak atau mendengarkan guru kita yang sedang memberikan kita pengetahuan tanpa memotongnya. Yang keempat yaitu menyampaikan pendapat dengan sopan kepada guru-guru kita. Dan yang kelima yaitu menghormati dan bersikap sopan kepada guru yang mengajarkan kita. Demikian adab atau etika belajar dalam Islam. Selanjutnya ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya sifat, watak, dan adat atau kebiasaan. Sedangkan etika menurut istilah yaitu dapat diartikan sebagai ilmu tentang yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat atau kebiasaan. Adapun etika beragama adalah moral dalam perilaku yang kita gunakan dalam menjalin hubungan yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang ada. Jadi, etika dalam beragama yaitu mengajarkan kita untuk saling menghormati antar sesama agama atau yang lain agamanya atau berbeda keyakinan dan saling toleransi antar umat beragama. Selanjutnya yaitu ada etika dalam berbangsa dan bernegara. Etika dalam berbangsa dan bernegara bagi seorang muslim yaitu dapat berupa hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu pertama, menegakkan keadilan dan keamanan. Yang kedua ada menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan yang ketiga yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Demikian etika dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah dapat diartikan sebagai pembahasan dari suatu masalah secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai suatu keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Musyawarah dilakukan untuk tercapainya suatu mufakat. Dalam hal ini, musyawarah menjadi suatu upaya bersama dengan bijaksana juga sikap rendah hati untuk
memecahkan masalah atau mencari jalan keluar dari suatu masalah untuk mengambil keputusan bersama. Prinsip dari kegiatan musyawarah sendiri merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sering dikaitkan dengan ilmu politik. Lantas, bagaimana etika berdemokrasi dalam Islam? Demokrasi dalam prinsip Islam berorientasi pada etika atau nilai yang telah diatur dalam Islam. Adapun prinsip berdemokrasi dalam Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu musyawarah, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu adil, yaitu dalam hukum harus adil dan bijaksana. Lalu yang ketiga ada amanah, yaitu dapat dipercaya. Dan yang keempat ada tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu adalah kebebasan. Demikian penjelasan dari pengertian akhlak dan keutamaannya. Pengertian adab atau etika belajar dalam Islam. Lalu ada etika beragama, berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.